Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya." Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Pada hari ini, kita akan masuk di minggu kedua masa Advent. Berdasarkan inspirasi Injil yang baru kita dengarkan tadi, tema renungan kita pada hari minggu kedua di masa Advent ini ialah Advent, saat untuk mempersiapkan palungan hati. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Dua kenyataan yang selalu berbenturan dalam kenyataan hidup orang beriman adalah dosa dan kebenaran. Perjalanan hidup manusia adalah suatu perziarahan untuk mencari makna hidup. Sebagai manusia yang lemah, ia ingin menjadi sempurna, tetapi kenyataannya harus jatuh ke dalam dosa. Maka pantasnya hidup ini untuk dijalani dengan penuh muatan makna. Itu tergantung bagaimana setiap orang menyikapi kenyataan kompleksitas hidup. Bacaan Injil di Minggu Advent yang kedua ini senyatanya dalam refleksi saya menekankan dimensi ini. Bahwa kita dipanggil untuk berbenah diri, menata hati dan pikiran dengan terus membangun sikap tobat. Bertobat berarti kita diajak untuk meninggalkan semua perbuatan yang tidak dikehendaki Allah. Pertanyaannya, mengapa kita harus bertobat atau melakukan apa yang dikehendaki Allah? Jawabannya, karena dengan bertobat atau melakukan kebenaran di dalam Allah, konsekuensinya ialah hidup.
ketika kita melakukan apa yang dikehendaki Allah, konsekuensinya ialah hidup. Dan sebaliknya, jika kita mengikuti keinginan yang jahat, godaan, hasutan iblis, maka kita akan diantar pada ketiadaan, yaitu kematian dan maut. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Seruan Yohanes dalam Injil di Minggu Advent kedua ini setidaknya mengantar kita untuk merenungkan beberapa poin penting untuk kita refleksikan bersama di masa Advent ini. Pertama, tentang yang lain. Di masa Advent ini kita diajak untuk melihat relasi kita dengan sesama. Kita diajak untuk membangun semangat kasih dan persaudaraan. Bahwa pada prinsipnya, ketika pintu hati kita terbuka untuk menerima orang lain sebagai saudara, maka kita sebenarnya membuat suatu keputusan dalam diri kita untuk menganggap sesama, siapapun dia, sebagai bagian dari hidup kita. Tidak ada lagi yang disisihkan. Tidak ada lagi ruang yang memisahkan. Yang ada hanya kebersamaan di dalam hidup bersama yang dibangun atas dasar persaudaraan dan kasih. Keprihatinan yang luar biasa, cinta yang mendalam untuk bagaimana kita bersatu dengan orang lain, itu mampu menggerakkan hati kita untuk memberikan atau mengorbankan apa saja yang ada pada kita demi kebaikan sesama. Kepekaan akan keberadaan orang lain adalah suatu bentuk nyata bagi kita orang Kristiani di masa Advent ini sebagai suatu wujud untuk mempersiapkan diri kita menyongsong peristiwa agung, peristiwa keselamatan, peristiwa lahirnya Sang Juru Selamat. Sikap peduli, empati, pada prinsipnya akan menciptakan suasana harmonis dalam kebersamaan. Merasa memiliki dan saling bertanggung jawab satu sama lain. Satu indikasi yang menunjukkan adanya suatu relasi yang baik di dalam kebersamaan. Sebab relasi dalam persaudaraan itu pertama-tama adalah berusaha untuk menemukan orang lain dan menerimanya apa adanya dengan segala konsekuensinya. Dalam hubungan yang baik, kita menyatukan diri kita dengan orang lain sebagai makhluk yang unik. Kita memang berbeda, tetapi berasal dari satu pencipta, yaitu Tuhan sendiri. Dengan menjalin suatu relasi yang baik, kita percaya bahwa rasa damai akan senantiasa mewarnai seluruh perjalanan hidup kita dan menghiasi setiap detik perjuangan langkah laku hidup kita. Dengan demikian, tidak ada lagi permusuhan dan perpecahan, yang mesti ada adalah kedamaian. Yang ada justru persaudaraan yang sejati, saling menghargai, saling menghormati dan menerima segala perbedaan yang ada sebagai bagian yang memperkaya keberadaan kita di dunia ini. Kita dipanggil untuk menjadi pribadi pembawa berkat, bukan sebaliknya. Maka poin penting untuk kita refleksikan ialah, adakah kehadiran saya membawa berkat di dalam keluarga, komunitas, masyarakat, atau sebaliknya? Pertanyaan ini menjadi bahan evaluasi untuk kita renungkan di dalam masa Advent ini, sebagai bentuk persiapan kita untuk menyongsong Juru Selamat dunia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kedua, tentang iman.
saya tertarik dengan ungkapan yang cukup populer yang mengatakan demikian. Untuk apa mencari Tuhan kalau ilmu dan teknologi mampu menjawab segala problem? Untuk apa mencari Tuhan kalau uang dan kuasa bisa mengantar atau mengatur segalanya? Untuk apa mencari Tuhan kalau relasi dan koneksi menjadi garansi bagi keberuntungan di masa depan? Untuk apa mencari Tuhan? Untuk apa mencari kebenaran bila kasih uang habis perkara, kurang uang, mesti masuk penjara? Ini suatu ungkapan yang cukup populer di dalam kehidupan masyarakat kita. Maka masa Advent ini adalah saat penantian, saat di mana kita membangun relasi yang lebih baik dengan Tuhan. Maka salah satu hal yang menjadi dasar ialah iman. Setiap saat kita diajak untuk memeriksa kembali komitmen iman kita kepada Dia. Jangan sampai iman itu telah bergeser karena himpitan situasi kehidupan. Jangan sampai kita telah menjadi kurang percaya kepada Tuhan karena permohonan yang kita minta belum terkabul. Atau mungkin kita juga sedang menimbang untuk meninggalkan Tuhan karena pilihan-pilihan hidup kita di luar Tuhan itu dalam tanda petik kelihatan lebih baik. Yakinlah bahwa Tuhan akan selalu menemani seluruh perjalanan hidup kita, asalkan kita yakin dan percaya sungguh kepada Dia. Yang ketiga, mengenai pertobatan. Pada prinsipnya, dimensi pertobatan adalah bagian yang integral dari kehidupan orang beriman Kristiani. Manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa, karena manusia adalah makhluk yang rapuh dan lemah. Karena itu, ia membutuhkan rahmat pengampunan dari Allah. Dan satu hal yang perlu kita ingat, syaratnya ialah pertobatan. Allah senantiasa mengampuni, senantiasa memaafkan kesalahan umat manusia ketika kita dengan penuh kerendahan hati datang kepadanya, mengaku kesalahan dan berniat untuk tidak melakukan kesalahan. Maka Allah akan mengampuni segala dosa kita, karena Allah yang kita imani ialah Allah yang Maha Kasih. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, mari kita jadikan masa Advent ini sebagai momen untuk kita mengubah diri dengan bertobat. Tak jemu-jemu melakukan tindakan kasih, dan terus dengan tekun di dalam laku tapa dan doa. Semoga Yesus yang lahir dalam peristiwa Natal nanti boleh juga berkenan lahir di dalam hati kita. Dan semoga bila waktunya tiba, kita pun didapati dalam keadaan layak. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.